Oh, nah. Sorry. Komplainnya berapa ya? Oh, ini enggak itu. Aku dulu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Apa, Pak? Gaya yang kiriman langsung. Ya, iya boleh. Ada juga aja. Ada daging tepung gitu. Oke. Orang Inggris ya? Berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri nan. Duduk. Duduk ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini kita ketahui bersama beberapa waktu lalu, kurang lebih hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, di Kota Denpasar sebenarnya telah mendengar ada kejadian, awalnya laporan kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan pada hari yang sama. Saya sampaikan tadi, hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, kurang lebih pukul 07.00 WITA. Di TKP-nya Jalan Bidadi 1, Barang Tengah, Kelurahan Upung, Denpasar Utara. Kemudian pelapor menyampaikan pada Polsek Denpasar Utara, dan pada saat itu kita semua ke tempat kejadian perkara atau TKP. Kemudian saya sampai di TKP dari pihak Polsek, kemudian di backup dari Polresta Denpasar, melakukan pengecekan laporan laka lantas tersebut. Ternyata setelah dilakukan olah TKP, ternyata ada indikasi bahwa ini bukan merupakan laka lantas. Dimungkinkan korban mengalami tindak kekerasan sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Korban sendiri yaitu atas nama Japerina, laki-laki. Tempat tinggalnya ada di Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat. Kemudian setelah dilakukan olah TKP di Jalan Bidadi 1 dari Polsek, dari Polres, kemudian tim turun. Setelah dilakukan, kita tahu bahwa ini ada kejanggalan, maka kita membuat tim khusus, ya, gabungan, utamanya dari Reserse Kriminal beserta Polsek, dan kami juga di backup dari Kriminal Umum Polda Bali. Kemudian di TKP saya bikin sendiri, saya bersama Kasat Reskrim dan jajaran melakukan olah TKP sehingga kita lakukan tahapan-tahapan termasuk melakukan otopsi visum maupun otopsi dari korban. Kemudian setelah kita bentuk tim,
kita melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi di TKP. Sehingga hasil penyelidikan informasi yang kuat bahwa korban atas nama Japirina yaitu bukan laka lantas namun merupakan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur pasal 338 KUHP. Selanjutnya hari Senin beberapa hari kita lakukan penyelidikan sehingga hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 kita teridentifikasi para pelaku. Itu ada 4 pelaku dengan inisial BH dan inisial PLKH dan MUR dan satu lagi DL. Dari keempat tersangka ini kita mengamankan BH di Jalan Tangkupan Perahu, Padang Sambian, Denpasar kurang lebih hari Senin yaitu pukul 11 WITA kemarin. Kemudian PLKH dan MUR itu dilakukan penangkapan setelah kita melakukan lidik, ditangkap di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, di mana pelaku akan menyeberang lagi ke Sumba Barat, NTT, tempat asli mereka. Dan satu lagi inisial DL masih dalam pencarian atau kita keluarkan dengan DPO. Perlu saya sampaikan di sini kronologisnya setelah kita melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan saksi, tersangka, dan pengumpulan alat bukti, yaitu tindak pidana pembunuhan ini oleh mereka berempat atau tersangka itu dilakukan hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 sekitar pukul 23.00 WITA. Korban Japirina dan 4 orang tersangka yaitu mendatangi suatu tempat di mana merayakan ulang tahun istri dari rekannya di daerah Jalan Kusuma Bangsa 2 Denpasar sampai dengan dini hari pukul 01.38. Kemudian sekitar 01.38 mereka berangkat ke lapangan Puputan dan kurang lebih pukul 03.00 mereka kembali ke rumah masing-masing. Kemudian pukul 03.50 korban bersama keempat tersangka terlibat percecokan karena ada ketersinggungan. Kemudian korban setelah marah-marah, kemudian korban memukul pelaku tersangka, salah satu tersangka dengan inisial DL ya, yang masih DPO. Kemudian setelah mukul pertama akhirnya mereka berempat menghabisi korban. Kemudian mereka menghabisinya. Yang pertama mereka melakukan pemukulan. TKP pertama yaitu ada di yaitu di tempat mereka minum bersama-sama, yaitu ada di Jalan Kusuma Bangsa, yaitu di mes. Kemudian setelah itu, setelah tersangka ini memukul dengan batu bata, kemudian memukul dengan kayu, memukul dengan bambu. Kemudian setelah tersangka sudah kelihatan tidak berdaya, maka tersangka ini membawa korban ke TKP yang kedua, yaitu di Jalan Pidade 1. Dibikin seolah-olah mereka adalah korban kecelakaan.
supaya tidak teridentifikasi. Kurang lebih seperti itu. Singkatnya rekan-rekan, jadi TKP pertama ada di MES Jalan Kusuma Bangsa 2, dan setelah mereka memukul dengan bata dan sebagainya, dengan bambu, kemudian dengan kayu, mereka membuang tersangka di Jalan Bidadi 1. Kemudian tersangka dikenakan pasal 338 atau pasal 170 ayat 3 KUHP, yaitu dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Mungkin rekan-rekan sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. TKP pertama yaitu di Jalan Bidade, Jalan Kusuma itu TKP pertama, Jalan Kusuma Bangsa 2 Denpasar, dan TKP kedua di Jalan Bidade 1, Barung Tengah, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Sekian rekan-rekan, terima kasih. Korban itu meninggal di MES itu apa di TKP ditemukan? Dan Untuk tersangka ditemukan meninggal itu ada di TKP 2. Korbanan. Korban ya, mohon maaf. Saya ulangi lagi, korban dipastikan meninggal itu di TKP 2, yaitu di Jalan Bidade 1, Barung Tengah, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Namun tersangka menghabisinya, nyawa itu ada di Jalan Kusuma Bangsa 2 Denpasar. Dan ini pemicunya apa? Pemicunya yaitu dikarenakan motifnya yaitu pelaku, jadi ada cekcok di antara mereka. Jadi pelaku merasa jengkel, sakit hati kepada korban. Pada acara ulang tahun istri rekan mereka di MES Jalan Kusuma Bangsa 2 Denpasar, ada percecokan yang saya sampaikan tadi. jenazah korban dibawa ke TKP pakai motor apa pakai mobil? Dan Jadi mereka membawa dari TKP pertama ke TKP kedua, dari Jalan Kusuma Bangsa ke Jalan Bidade mereka menggunakan motor, ada di sebelah ini. Dan mereka pada saat sebelumnya, sebelum terlibat percecokan, mereka minum minuman keras terlebih dahulu. Berarti waktu dibawa dalam kondisi sudah jadi mayat? Di bawah itu sudah memastikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak berdaya. tidak bernyawa gitu. Untuk waktu ditemukan korban ada beberapa dari kepala. Nah, itu seperti apa menjelaskan kejadian itu? Kan ada luka di kepala korban. Iya. Lalu waktu ditaruh itu Dibilang sempat hilang, kembali lagi memang luka dari TKP pertama atau? dibilang sempat hilang. Jadi gini, semuanya dilakukan di TKP pertama semua. Saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan kronologinya yang lengkap gitu ya. Namanya begitu. Iya. Nah gini, sekira pukul 03.50 tadi, yaitu inisial D, inisial P, M, inisial P, dan dari empat tersangka dan satu korban tadi di depan MES, tiba-tiba korban marah memukul pelaku inisial D, kemudian menendang teman satunya lagi, pelaku juga. Yang ditendang siapa pertama kali? Ya, yang dipukul pertama kali siapa? Ah, lagi masih DPO, DL. Kemudian setelah mereka tersinggung, maka DL mengambil kayu, kemudian mukul korban sebanyak 2 kali, yaitu di rahang dan di punggung. Kemudian korban jatuh. Setelah itu, salah satu tersangka dari mereka menggunakan kayu balok. Siapa yang pakai kayu balok? Nah, kemudian selanjutnya membuka pintu gerbang, beda motor, korban dibantu untuk menghidupkan motornya. Jadi mereka masih baik-baik. Kemudian dikejarlah ke Kusuma Bangsa 2, itu TKP pembunuhannya di situ. Dikejar oleh korban dikejar oleh pelaku 4. Nah ini motornya, motor korban yang sebelah kanan sana.
Kemudian 2 motor ini adalah 2 motor milik tersangka, mereka berboncengan. Kemudian setelah diikuti dalam perjalanan korban disalib oleh tersangka, kemudian diserempet, sehingga si korban jatuh. Kemudian karena dikejar, kemudian diserempet jatuh, kemudian diambillah bataku. Yang ambil bataku siapa? Yang? Ini yang pakai bataku. Kemudian dipukulkan di kepalanya. Kemudian setelah itu, setelah bocor, kemudian diambillah, sudah tidak berdaya korban, kemudian diangkutlah oleh tersangka. Yang mengangkut siapa? Ini DL bertiga. Kemudian dibuanglah ke jalan Pedade 1 untuk memastikan di sana. Kenapa tersangka pernah punya persoalan sebelumnya dengan korban? Tidak ada, mereka ini saling kenal dan berteman. Dari satu kampung mereka ya. Mereka berbeda. Selama di Bali mereka kerjanya apa dan? Korban itu tewas karena kecelakaan itu siapa dan? Idenya siapa? Yang punya ide yang DPO. Ya. Hasil otopsi seperti apa dan apa luka-lukanya di mana? Untuk hasil otopsi, luka-luka ada di kepala semuanya. Ya, nanti saya perhatikan gambarnya kan, begitu aja. Dan mereka minum keras setelah acara ulang tahun itu ya? Dan pada saat itu, jadi mereka berteman, kemudian mereka minum minuman bersama-sama. Setelah itu ada perselisihan. Setelah perselisihan, ya terjadilah itu. Kemudian ke TKP 2, pertama memukul pihak korban. Kemudian ke TKP pertama mereka membalas. Kemudian ke TKP kedua di Jalan Pedade itu mereka dibuang. Dan perselisihannya ini soal apa sih kok sampai membunuh gitu akhirnya? Nah, kita tanya masing-masing. Ya boleh kan tanya. Berdiri. Gak boleh nyebutin nama ya. Offset Pak. Kamu permasalahannya Pak sama Saya simak di Daud aja. Saya ikut di Daud aja. kenapa? Ya. Di Daud suruh pukul itu. Dianggap. Iya. Kenapa bilang? Ya. Kalau tidak melakukan, Dipukul juga diambil. Jadi yang di DPO-nya menyampaikan bahwa tersangka ini kalau tidak memukul maka akan diancam oleh DR. Peranmu apa? Habis ini sekarang Pak Kapolres. Ya. Kamu pada saat naik motor ke TKP kedua Bidadi ngapain? Kita hanya simpan di Pedade kan. Kita mereka kan duluan yang pakai tenaga sama si Daud itu yang belum didapat. Sampai sana mereka belum pisahkan, ini sudah di belakang kan. Kamu mbak motor korban. Perannya Haji. perannya mbak motor korban. itu Motor paling ujung itu. Terus peranmu apa? Saya disuruh oleh Daud untuk pukul ini lagi Pakai apa? pakai sepotong batang. Jadi yang ini yang memukul kepala korban, batakonya ini. Jadi pimpinannya si DL itu ya Pak? kotak. Masih kita Masih kita dalami. Jadi semuanya berperan. Ya, semuanya berperan dan kejadian ini mereka pada saat itulah muncul seperti itu. Jadi stimulan. Mereka ini satu tempat kerja, Pak?
Ya. Diketahui apa yang Mereka tahu nggak waktu di Ya karena ini ada perselisihan, ada ketersinggungan aja, mereka saling bicara. Seperti itu. Intinya bahwa mereka mabuk, ada yang tidak terima, perselisihan kecil, jadilah masalah seperti ini. Ucapan korban seperti apa sih yang membuat mereka tersangka ini ngomong apa gitu? pemicu utamanya Pak? Ini pegat mungkin. Jadi memang ini pakai kursi atau berdiri? Tadi pakai kursi juga. Terakhir ya. Awal minum itu berarti sudah berlima itu. Belum ya. Ini jawab dulu. Jadi awalnya mereka ada kata-kata kasar kepada dari korban kepada keempat pelaku. Awalnya itu kemudian ada ketersinggungan. Karena ada ketersinggungan, maka mereka melakukan hal tersebut, melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan sampai dengan meninggal. Enggak mungkin. Angkat BB. Mundur ya. Iya belakang garis yuk, semua yuk belakang garis yuk. Garis yuk. Jadi keempat ini itu mereka kerja di buruh cuci mobil ya. Jadi mereka ada juga yang jaga toko. Yang jaga toko siapa? Toko bangunan. Ini toko bangunan 2, kemudian yang 2 adalah di buruh cuci mobil. Kalau korban Pak, Kerja sama mereka. kerjanya di Kalau korban kerja di furniture, toko perabot. Angkat BB lah. Ini gini, kalau mau jelas lagi, nanti cari waktu kita bikin kayak story cerita. Nah nanti tak kasih tahu sama jatan ras, jadi enak. Podcast, gitu kan ya. Kita tanya Pak akhirnya di mana gitu. Nah, pusing pula kan. Berdiri. Ini Pak. Ada. Iya, masih. TSK-nya naik. Ada kesaktian Pancasila. Jangan naik. Halo. Kiri. Kanan dan Jangan ke sana dan sini aja. Lurus. 1 2 3 2 1 1 2 3. Inilah yang gara-gara nggak nonton film kemarin itu. Bisraman ini kan. Hah? Teman kemarin lah. Makasih ya rekan sekalian ya. Sehat-sehat selalu ya. Baik, itu tadi izin dan bisa dibuka sebentar aja nggak? Polresta Denpasar, Jangan lah ya. Karena gini, KPP Pak, Bambang Yugo Pamungkas enggak mengenai kasus pembunuhan sebentar lagi juga kita kan Japerina masih ngejar yang pelaku satunya yang dibuang di Ubung, Denpasar Utara. Coba kenalan dulu. Kita yang apa? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.